Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, pada video kali ini insya Allah kita masih membahas PP 22 tahun 2021 ya, tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada video kali ini insya Allah coba akan kita bahas lampiran 11, 12 dan 13 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Nah, bisa lihat di bawah sini. Baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk penetapan kategori limbah B3. Nah, ini salah satu uji karakteristiknya ya, pengujian untuk limbah B3 dalam hal beracunnya gitu ya pada limbah B3. Nah, ini bisa dilihat ada TCLPA dan ada TCLPB dengan satuannya miligram per liter. Lalu di sini ada lanjutan tabelnya, ini parameternya, ada parameter anorganik. Nah, ini beberapa unsur-unsur anorganik ya. Untuk baku mutunya, untuk antimoni ada 6, untuk TCLPA, TCLPB-nya ini 1, ada arsen, ada barium ya 210 dan 35. Untuk TCLPA 210, TCLPB 35. Ada boron juga 150 untuk yang TCLPA, TCLPB-nya 25. Lalu ada nikel nih, ini nikel 21 dan untuk yang TCLPB-nya 3,5. Ada perak juga, TCLPA-nya 40, TCLPB-nya 5. Lalu ada anion. Anion tadi kan anorganik, sekarang anion. Klorida, cyanida, fluorida, iodida, nitrat, nitrit ya. Yang masing-masing kandungan baku mutu karakteristik beracunnya ya. Ini berarti bisa dilihat seperti ini pemahamannya. Berarti untuk baku mutu karakteristik beracun ya, bila diuji dengan metode TCLPA ataupun TCLPB pada limbah B3 nih, misalnya antimoni ya 6 untuk TCLPA. Nah, bila melakukan uji karakteristik beracun dengan TCLPA untuk antimoni, bila sudah melewati kadar baku mutu ini 6 tadi, berarti dia sudah dianggap beracun, seperti itu teman-teman ya. Ini juga klorida nih, misalnya TCLPA untuk klorida, maka bila sudah melewati 75.000 mg per liternya, maka sudah dianggap beracun. Kemudian ada unsur organik ya, terdiri dari benzena, benzoapirena, karbotetraklorida, klorobenzena, kloroform, dan seterusnya, seperti teman-teman bisa baca. Nah, ini kemudian ada pestisida ya, ada parameter tambahan lainnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk parameter dari baku mutu untuk limbah B3 ya, dengan menggunakan metode TCLPA dan TCLPB. Di sini ada keterangan, analisis terhadap parameter tambahan dilakukan secara langsung atau purposif terhadap limbah yang mengandung zat pencemar dimaksud. Kemudian kita lihat untuk lampiran nomor 12-nya, ini membahas tentang baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk penetapan standar pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir ya. Untuk masih pada ini ya, uji karakteristik beracun menggunakan TCLP, kemudian jadi harus dilihat juga nih, jadi sebelum penimbunan akhir ya, zat-zat pencemar limbah B3 tersebut yang akan ditimbun ya, ditimbun akhir, harus dicek dulu menggunakan TCLP-nya ini. Kemudian nanti baru bisa ditimbun ya. Jadi baku mutunya untuk antimoni dia 1 gitu ya, sebelum di penimbunan akhir. Berarti harus di bawah dari 1 baru bisa ditimbun gitu ya teman-teman, di penimbunan akhir. Kemudian ada arsen, barium, berilium, boron, kadmium, dan seterusnya. Lalu ada anion juga, sama ya, organik, sama seperti sebelumnya. Parameter tambahan juga. Nah, ini untuk pada bagian ini membahas limbah B3 untuk uji karakteristik beracun menggunakan TCLP ya, masih ya, sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir. Jadi sebelum
sebelum disimpan ya limbah B3 ini ke dalam tadi itu, atau disimpan dalam penimbunan akhir tadi, maka dicek dulu nih uji karakteristik beracunnya setinggi apa gitu ya. Jadi harus di bawah ini karena ini baku mutu karakteristik sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir untuk limbah B3 menggunakan metode melalui TCLP. Lalu kita berlanjut ke lampiran 13 ya, membahas tentang nilai baku karakteristik beracun melalui TCLP dan total konsentrasi untuk penetapan pengelolaan tanah terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini ada zat pencemarnya TCLPA, ada TKA, TCLPB, TKB, TCLPC, dan ada TKC. Semuanya dalam satuan miligram per liter. Nah, di sini bisa dilihat nih dari judulnya nilai baku karakteristik beracun melalui TCLP dan total konsentrasi untuk penetapan pengelolaan tanah terkontaminasi limbah bahan. Jadi semisal tanahnya itu ada pencemaran ya oleh limbah B3, maka diuji karakteristik dalam hal beracunnya tadi melalui TCLP. Nah, dilihat ini tingkat tingkat konsentrasi pencemarnya itu berapa gitu ya. Kemudian bisa dilihat ini ada TCLPA, TCLPB, dan TCLPC ya dengan masing-masing parameternya ini parameternya unsur-unsurnya untuk argon organik masih sama seperti sebelumnya ya mungkin ya, atau ada sedikit tambahan nanti bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Pada intinya ini adalah parameter-parameternya. Ini unsur-unsurnya, dan ini ada anion juga tetap sama ya, organik, ada unsur organik, ada pestisida. Nah, di sini ada keterangan satu, perhitungan konsentrasi contoh uji total konsentrasi dilakukan dalam kondisi berat kering dalam satuan miligram per kilogram. Ya, tanda Na, parameter dimaksud tidak perlu dilakukan pengujian. Tanda R, konsentrasi zat pencemar berdasarkan tanah referensi setempat atau berdasarkan baku mutu tanah sesuai dengan peruntukannya. Seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Ini nilai baku dari karakteristik limbah B3 ya untuk penetapan pengelolaan tanah terkontaminasi limbah B3 tadi. Oke teman-teman semua, mungkin itu dia pembahasan kita untuk PP 22 tahun 2021 khususnya lampiran 11, 12, dan 13 yaitu pengujian karakteristik beracun ya, menggunakan melalui TCLP pada limbah B3. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.